Baik adik-adik semuanya, di sini kakak punya 10 soal yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Untuk soal yang pertama, suatu seri angka sebagai berikut, maka carilah nilai dari 2y min x. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini, kita membahas materi pola bilangan. Jadi kita harus mencari polanya terlebih dahulu untuk mencari nilai x dan y-nya. Nah, jika kita perhatikan barisannya, akan ditemukan pola seperti berikut. 60 kali 55 min 5, min 6, min 7, min 8, x ini berarti min 9, x ke 60 berarti min 4. Oke, dari sini kita bisa mencari nilai x-nya, yaitu x sama dengan 60 ditambah 4 berarti ya. Karena 64 min 4 hasilnya 60. Oke, untuk y-nya berarti 34 min 9 yaitu 25. Karena di sini yang dicari itu 2y min x, tinggal kita substitusi nilai y dan x-nya. Di 2 kita kalikan dengan 25 min 64. Hasilnya 50 min 64 yaitu min 14. Oke, untuk soal nomor 1 ini masih mudah banget ya, karena pola yang di sini tuh masih terbilang cukup sederhana. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Segelas susu dibuat dengan mencampurkan 2 sendok makan bubuk susu dan X sendok makan gula. Berarti X-nya di sini sebagai gula ya, atau P-nya di sini. Oke, untuk Q-nya berarti sebagai bubuk susu. Nah, perbandingan banyak bubuk susu dibanding gula yaitu 2:3. Berarti susunya yaitu 2, gulanya 3. Nah, awas, hati-hati jangan kebalik ya. Karena di sini susu dibanding gula, yaitu 2:3. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, untuk soal yang nomor 2 ini kita membahas materi perbandingan senilai. Tapi adik-adik di sini perlu diingat bahwa kita tidak perlu mencari nilai X-nya. Ya, tapi kita hanya disuruh untuk mencari hubungannya, yaitu hubungan antara P dan Q. Nah, karena di sini P itu 3, Q-nya itu 2, berarti bisa kita simpulkan P lebih dari Q. Oke. Ini jawabannya yang A. Oh, Kak, gimana dengan angka 9 ini? Apakah nggak dipakai? Iya, tidak kita pakai. Kenapa? Karena ditanyakan cuma hubungannya. Ya. Jadi untuk mencari hubungannya, kalau sudah diketahui perbandingannya, bisa langsung kita menggunakan perbandingannya saja. Lanjut ke soal yang nomor 3. Suatu percobaan pelemparan 3 mata uang logam sebanyak 108 kali, maka frekuensi harapan muncul sisi angka lebih dari 1 kali adalah. Nah, untuk yang nomor 3 ini berarti kita bahas materi peluang. Nah, di sini karena yang ditanya itu frekuensi harapan, berarti kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu ya. Untuk mencari frekuensi harapan gimana caranya? Ya. Banyaknya harapan yang muncul dibagi dengan banyaknya kemungkinan-kemungkinan dikali dengan banyaknya percobaan. Oke, berarti di sini kita harus mencari NA dan NS-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang gini. Satu keping uang logam, berarti NS-nya berapa? Iya, 2. Karena satu keping ketika dilempar itu kan kemungkinan yang muncul kalau nggak angka ya gambar, berarti ada 2. Atau diperoleh dari 2 pangkat 1, yaitu 2. Kalau 2 keping, berarti berapa? NS-nya sama dengan 2 pangkat 2. Karena tadi ada 2 keping, yaitu 4. Nah, kalau 3 Kak gimana? Kalau 3 berarti NS-nya yaitu 2 pangkat 3. Nanti kalau ada 4 keping berarti 2 pangkat 4 dan seterusnya. Baik, di sini kakak sudah melis kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari pelemparan 3 mata uang logam. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari pelemparan 3 mata uang logam, dimana jika kita total nanti NS-nya itu ada 8 ya. Ini kakak sudah mendaftarnya. Oke, ini diperoleh dari A. Oke. Nah, bagaimana Kak kalau misalkan nanti 3 keping, berarti masing-masing ini nanti bercabang lagi. Ya. Masing-masing ini bercabang 2, 2 dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kalau kita hitung NS-nya ini ada berapa? Ya, ada 8 ya.
Kita masukkan di rumusnya, NS-nya sama dengan 8. Sekarang kita cari NA-nya. Karena di sini yang ditanyakan itu harapan munculnya sisi angka lebih dari 1 kali. Berarti kita list mana saja yang masuk. Oke, ini A-nya 3 berarti masuk. Masuk, enggak. Masuk, enggak. Ya. Berarti NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4/8 dikali, karena banyak percobaannya tadi itu 108 kali. Berarti 4/8 kali 18. Berapa hasilnya? Ya, 54. Masuk ke soal yang nomor 4. Nah, kita ketemu pola bilangan lagi ya. Suruh mencari nilai X dan Y-nya. Berarti langkah yang pertama kita cari polanya terlebih dahulu. Oke, kita cari polanya. Gimana berarti? Ya. Oh ya. Oke, berarti 130 ke 133 ini plus 3, plus 3, plus 3. Ini juga plus 3 sehingga didapat Y-nya 142. Ya, diperoleh dari 139 ditambah 3. Oke, selanjutnya ini berarti plus 2, plus 2. Ini juga plus 2 sehingga didapat X-nya berapa? Iya, 137 ditambah 2 yaitu 139. Berarti hasilnya yang C. Oke, untuk soal yang nomor 5, jika diketahui barisan aritmatika U3 sama dengan 10, 6 sama dengan 25, maka carilah nilai U3. Oh, sebentar, ini ada ralat ya. Ini harusnya U12 ya. Karena ditanya itu U12, karena barisan aritmatika, berarti kita menggunakan rumus UN-nya aritmatika. Masih ingat rumusnya? Ya, UN sama dengan A plus N-1B. Oke, berarti kita di sini butuh nilai A dan B-nya. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya, kita menggunakan modal ini. Ya, kita masukkan U3 dan U6 ke rumus UN-nya. Berarti didapat U3 sama dengan A plus 2B karena N-1B itu sama dengan 10. Untuk U6-nya berarti sama dengan A plus 5B sama dengan 25. Oke, kita kurangi. Berarti min 3B sama dengan min 15 sehingga didapat B-nya yaitu 5. Oke, sekarang kita mencari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A, kita menggunakan metode substitusi ya. Kita masukkan ke salah satu persamaan, misalkan ke persamaan yang pertama. Di A plus 2 dikali 5 sama dengan 10. A plus 10 sama dengan 10. Sehingga didapat A-nya sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya di sini U12, berarti N-nya kita masukkan 12, A-nya 0. Ini 11 dikalikan B yaitu 5. Sehingga didapat 55. Hasilnya yang B. Untuk soal yang nomor 6 ini, jika kita perhatikan, materinya masih sama dengan soal yang nomor 5, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, jika di sini diketahui U3-nya itu 24, U6-nya sama dengan 36, maka carilah S15. Nah, masih ingat rumus SN-nya aritmatika? Ya, NN per 2 dikali 2A plus N-1B. Ya. Nah, berarti kita di sini butuh nilai A dan B-nya. Untuk mencari nilai A dan B-nya, berarti kita bisa menggunakan dua modal ini. Nah, tadi kan UN sama dengan apa? A plus N-1B. Jadi kita masukkan ke sini U3-nya. 3 sama dengan A plus 2B, hasilnya 24. U6 sama dengan A plus 5B sama dengan 36. Oke, kita kurangi kedua persamaan ini sehingga didapat ini min 3B sama dengan min 12. Sehingga B-nya yaitu 4. Oke, karena di sini B-nya sudah kita temukan, kita tinggal mencari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan metode substitusi. Kita masukkan ke salah satu persamaan, misalkan persamaan yang pertama, yaitu A plus 2B sama dengan 24. Kita masukkan nilai B-nya. B-nya tadi 4. Ya.
Sehingga diperoleh A plus 8 sama dengan 24. Hanya berarti iya 16. Nah, karena di sini A dan B-nya sudah kita temukan, tinggal kita substitusi ke rumus ini. Karena ditanya S15, berarti N-nya kita ganti dengan 15. 15 per 2, A-nya tadi 16, ditambah 14 kali B-nya 4. Oke, berarti 15 per 2, sini 32 ditambah 56. 15 per 2 kita operasikan, ini hasilnya 88, sehingga didapat 660, berarti yang A. Baik adik-adik semuanya, masih tetap semangat kan ya? Masih dong. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu jumlah dari N suku pertama Sn sama dengan 4n kuadrat plus 3n min 5. Maka carilah S6. Nah, nomor 7 ini sangat mudah sekali. Kita tinggal mensubstitusikan nilai n sama dengan 6. Berarti ini S6 sama dengan 4 kali 6 kuadrat ditambah 3 kali 6 min 5. Oke, kita operasikan. Karena 6 kuadrat ini 36 ya. Berarti 36 kali 4 yaitu 144. 3 kali 6, 18 min 5, sehingga didapat 157 yang C. Kita masuk ke soal yang nomor 8. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk oleh huruf vegetable adalah. Untuk yang nomor 8 ini kita masuk ke materi permutasi unsur. Ya, berarti kita hitung dulu ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ada 9 huruf, langsung saja 9 faktorial. Oke, kita bagi dengan masing-masing huruf ini ada berapa. Misalkan V. V ada berapa? 1, berarti 1 faktorial. E-nya ada 3, 3 faktorial. G-nya ada 1, 1 faktorial. T-nya ada 1 juga, 1 faktorial. A-nya ada 1, 1 faktorial. B-nya ada 1. B-nya ada 1, L-nya ada 1 juga. Nah, oke. Karena 1 faktorial itu kan 1, berarti bisa kita tulis 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Oke. Untuk 9 faktorial berarti kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, berhenti di 3 faktorial karena bisa kita sederhanakan dengan 3 faktorial. Sehingga kalau kita kalikan akan menghasilkan 60.480. Jadi total kata yang dapat disusun dari vegetable itu sebanyak 60.480 kata. Lanjut ke soal yang nomor 9. Sebuah kereta menempuh jarak Surabaya ke Bandung dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi kecepatan ini sebagai V ya. Selama 10 jam. Nah, 10 jam berarti sebagai T atau time, waktu. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 8 jam, kecepatan kereta tersebut menjadi. Nah, untuk yang nomor 9 ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Ya. Kenapa berbalik nilai? Karena jika kecepatannya semakin besar, maka waktu yang ditempuh itu semakin sedikit. Nah, artinya nomor 9 ini kita menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 9 ini cukup mudah, langsung saja karena di sini 50 km per jam itu ditempuh dalam waktu 10 jam. Sedangkan X kecepatan, karena ini nggak tahu, ditempuh dalam waktu 8 jam. Nah, caranya untuk mengerjakan perbandingan berbalik nilai, tinggal kita kalikan 50 kali 10, ya, dibagi dengan 8. 50 kali 10 dibagi dengan 8, itu hasilnya 62,5. Oke. Hal yang terakhir, 4 tahun yang lalu, usia Dian adalah N kali usia Rina. Nah, langsung kita misalkan ya. Di sini kita misalkan usia Dian itu D, usia Rina itu R. Nah, maka model matematikanya bisa ditulis sebagai D-4 sama dengan NR-4. Nah, jangan lupa di sini harus masing-masing kita kurangi dengan 4. Kenapa? Karena 4 tahun yang lalu.
Artinya usia Dian dan usia Rina masing-masing kita kurangi dengan 4. Oke, selanjutnya tahun ini Dian itu berusia 22, sehingga ditulis D sama dengan 22. Oke, setelah itu kita substitusi nilai D sama dengan 22 ke persamaan ini, ya. Sehingga didapat 22 min 4 sama dengan N dikali R min 4. Oke, 22 min 4 hasilnya 18 sama dengan N R min 4. Oke, kita operasikan. Ini kali ini berarti NR, ini kali ini berarti min 4N. Oke, min 4. Karena di sini ditanyakan itu usia Rina, berarti persamaan ini harus kita ubah menjadi bentuk R sama dengan, ya. Jadi NR sama dengan 18 plus 4N, karena pindah ruas 4N-nya, sehingga didapat R sama dengan 18 plus 4N dibagi dengan N. Oke, masing-masing kita bagi dengan N, yaitu 18 bagi N tetap ditambah 4N dibagi N, yaitu 4. Oke, berarti hasilnya yang C.